Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Profesor Dr. Hajah Marhumah PD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dalam perspektif pendidikan agama Islam. Dan yang saya banggakan teman-teman satu kelas, satu perjuangan pada pendidikan agama, pada kelas pendidikan agama Islam. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang salah satu ulama besar di Nusantara dalam bidang hadis, yaitu Kiai Haji Mahfud Antarmasih. Beliau merupakan ulama asal Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ilmu hadis, baik di Nusantara maupun di dunia, khususnya di Mekah Al-Mukarramah. Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan merupakan salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1820 Masehi dan dikenal sebagai pusat pendidikan salafiyah atau klasik di Indonesia. Selanjutnya dari pesantren inilah lahir ulama besar Indonesia, salah satunya Kiai Haji Mahfud Antarmasih. Nama lengkap beliau ialah Al-Imam Al-Alama Al-Faqih Al-Usuli Al-Muhaddis Al-Mukri Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Antarmasih Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Termas, Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus Masehi, pada tanggal 31 Agustus tahun 1842 Masehi atau 12 Rabiul Awal 1282 Hijriah. Kemudian beliau wafat di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1920 Masehi atau 1338 Hijriah. Kiai Mahfud Antarmasih dikenal sebagai ulama ahli fikih, usul fikih, hadis dan juga qiraat. Bahkan beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Masa kecil dan pendidikan beliau. Sejak kecil Kiai Haji Mahfud hidup di lingkungan pondok pesantren. Beliau hafal Al-Quran pada waktu usia 6 tahun di bawah bimbingan paman dan ibu beliau. Pada usia 6 tahun, beliau diajak oleh ayahnya ke Mekah Al-Mukarramah untuk belajar ilmu agama. Ketika kembali di Nusantara, beliau melanjutkan pendidikannya kepada Kiai Haji Muhammad Soleh Darat di Semarang. Selanjutnya, pada usia 23 tahun, beliau kembali ke Haramain untuk memperdalam ilmu agama dan akhirnya beliau menetap di sana sebagai pengajar dan hingga akhir hayatnya. Selama berada di Mekah Al-Mukarramah, beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Karena keluasan keilmuannya, pada akhir abad ke-19 beliau menjadi pengajar di Mekah Al-Mukarramah. Hal ini menunjukkan bahwasanya ulama di Nusantara juga mampu menjadi tokoh penting dalam pusat keilmuan di dunia Islam. Karya-karya kitab beliau, yakni karya-karya kitab beliau yang berfokus pada kitab hadis, salah satunya yaitu kitab Madhhab Sawidanto, yaitu kitab syarah tentang ilmu mustalah hadis karya Imam Asyuyuti. Yang kedua ada Al-Minhah Al-Khuriyah, yaitu 40 hadis pilihan yang biasa disebut sebagai hadis arba'in Antarmasih.
Selanjutnya ada Sulasas al-Bukhari, yakni hadis-hadis yang memiliki 3 sanad yang terdiri 3 sanad dan 3 perawi. Dan yang terakhir ada al-Ihfa al-Fiqhiyah Asyar al-Minha al-Khoriyah, yakni penjelasan mendalam terkait kitab beliau sendiri, yakni kitab Arba'in At-Tirmidzi. Karya-karya tersebut merupakan sebuah bukti kontribusi besar dalam perkembangan ilmu hadis. Dan yang terakhir, ini ada pemikiran Kiai Haji Mahfud dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, Kiai Haji Mahfud memiliki beberapa pemikiran penting, yakni yang pertama, beliau sangat menekankan pentingnya sanad atau rantai periwayatan dalam menjaga keaslian hadis. Yang kedua, beliau mengintegrasikan pemahaman hadis dengan fikih, khususnya pada mazhab Asy-Syafi'i. Yang ketiga, beliau mempertahankan tradisi talaqi dan musyafaqah, yaitu belajar langsung kepada sang guru secara lisan atau secara langsung. Dan yang terakhir, beliau memiliki sikap moderat dalam memahami hadis, yaitu menjaga keseimbangan antara teks dan juga konteks. Dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya Kiai Haji Mahfud merupakan ulama besar di Nusantara yang memiliki kontribusi penting dan luar biasa dalam bidang hadis. Beliau tidak hanya menjadi pengajar di Mekah Mukarramah, akan tetapi beliau juga meninggalkan karya-karya penting yang masih dipelajari hingga sekarang. Baik, semangat belajar kedalaman ilmu dan sikap moderat beliau juga menjadi teladan bagi generasi saat ini untuk mempelajari ilmu agama. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.